Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Berjalan gontai menuju pangkalan mobil angkot, di mana mobil angkot sudah berjajar rapi di pinggir jalan itu. Ray masih dalam satu deretan mobil angkot yang sudah sesak, berharap mobil itu akan cepat berangkat. Bang, cepetan dong, panas tahu. Iya nih, ngetem mulu dari tadi. Buruan bang, anak saya udah nungguin ih. Dan bla 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 celotehan ibu-ibu dalam angkot pada komplain. Ray hanya terdiam walau di dalam mobil angkot itu riuh dengan suara cempreng ibu-ibu berdaster tapi gayanya sok milenial. Tak menunggu lama, akhirnya sopir angkot itu memacu mobilnya. Entah karena berisik oleh protesan ibu-ibu atau memang ia merasa sudah cukup penumpangnya. Kiri bang. Ray turun dari mobil angkot dan melangkahkan kaki masuk ke dalam halaman kosan. Kayaknya gue tahu itu mobil. Ray berjalan menuju teras kos, dan benar saja, di sana ada Salsa yang sudah duduk ditemani oleh Vicky. Bro, Salsa udah nungguin lo tuh dari tadi. Kak, gue masuk ya, Ray juga udah balik tuh. Pamit Vicky pada Salsa. Oke, makasih ya Vicky. Vicky berlalu pergi, masuk kembali ke dalam kamarnya. Sedangkan Ray melangkah dan duduk di kursi tepat di samping Salsa. Ada apa kak? Aku mau kasih ini. Salsa mengeluarkan paper bag kecil itu. Ray melirik pada paper bag kecilnya. Sejenak Ray mengingat dengan kejadian tadi. Bagaimana kekasihnya pulang dijemput oleh laki-laki lain. Ray juga teringat tentang ucapan Emilia tanpa ia tidak tahu kenyataan yang sebenarnya seperti apa. Ray? Iya kak, ada apa? Aku mau kembaliin ini. Ray terdiam. Kenapa? Ini milik kamu kan? Iya, dibuang aja kak, aku udah gak perlu lagi. Tapi Ray, belum juga Salsa mengutarakan alasannya. Tiba-tiba Ray berdiri dari kursi dan memotong pembicaraan Salsa. Maaf kak, Ray capek, baru datang dari Jakarta, mau istirahat. Ray masuk kamar dulu ya kak, maaf. Ray melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar. Sedangkan Salsa mematung duduk di kursi melihat Ray yang berlalu pergi meninggalkannya. Akhirnya Salsa memilih pulang. Sudah tidak ada orang yang menemaninya kala itu. Di dalam mobil sesekali Salsa melirik ke paper bag kecil berwarna putih yang mendominasi. Sebenarnya ini untuk siapa ya? Mobil melaju kencang dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Hingga akhirnya mobil Salsa sampai di halaman rumahnya. Jo? Ucap Salsa yang masih ada di dalam mobil. Salsa membuka handle pintu mobil. Ia melangkahkan kaki keluar dari dalam mobil sambil menenteng paper bag kecil berwarna putih itu. Hai Sa, ucap Jo ketika ada di depan teras rumah Salsa. Jo, sejak kapan kamu ada di sini? Baru kok. Kamu dari mana? Shopping ya? Jo melirik paper bag putih itu. Enggak kok. Atau itu dari pacar kamu? Idih, bukan. Ini, udah gak perlu dibahas deh. Ada apa, Jo? Oh iya, membahas ini. Buat materi ujian nasional kan, kamu jago banget matematika. Oh, biasa aja kali. Kadang juga aku salah dalam ngerjain soal. Suka merendah gitu deh. Enggak, biasa aja. Yaudah yuk, masuk. Salsa membuka pintu rumah dan Jovanka mengekor dari belakang. Mereka menaiki anak tangga menuju kamar Salsa. Tak banyak bicara lagi, mereka pun mulai mengeluarkan buku dan mengerjakan beberapa materi sekolah. Bi, bawain snack dan minuman ya. Sementara Jo masih bergulat dengan materi itu. Hal yang sesungguhnya sangat menyebalkan untuknya. Namun pelajaran itu malah masuk dalam ujian nasional. Mau gak mau, Jo harus belajar. Ini non. Asisten rumah tangga Salsa datang membawa minuman dan beberapa camilan kecil. Iya Bi, makasih ya. Salsa dan Jo meneruskan belajar mereka.
Sedangkan asisten rumah tangganya kembali ke dapur. Beres juga. Pakik Jo setelah berkutat dengan pelajaran yang ia benci. Jo, aku boleh nanya sesuatu nggak? Tanya apa? Jo memasukkan buku ke dalam tas dan menatap wajah Salsa. Tapi jangan marah ya. Iya, ngomong aja sih. Sebenarnya perasaan kamu sama Ring gimana sih? Masih sayang atau sudah terganti masih sayang? Tapi kenapa kamu mau dijodohin dengan Om Dokter? Sulit buat dijelasin, Sa. Maksudnya, sifat Papa tuh keras. Kalau Papa udah bilang A, ya harus A. Begitu juga dengan perjodohan kami. Awalnya aku juga nolak, Sa. Tapi aku ngeliat Om Alexi orangnya baik. Aku coba buka hati untuk dia. Walau sebenarnya terasa sakit. Semua ini aku lakuin demi orang tua aku, Sa. Kamu dan Ray gak berusaha untuk menerangkan ke papamu. Dulu, tanpa sepengetahuanku ternyata Ray sudah mendatangi papa. Tapi hasilnya nihil. Papa gak kasih kesempatan untuk dia. Aku juga pernah ngajakin Ray buat kabur bawa aku dari rumah, Sa. Tapi Ray gak mau. Alasannya? Katanya bukan dengan cara seperti ini. Buat ngeyakinin orang tua aku. Sabar ya, Jo. Salsa mengusap punggung sahabatnya. Jujur, Sa, kalau aja Ray mau ajak aku pergi, mungkin aku akan bahagia hidup dengan dia. Walau mungkin harus hidup sederhana, asalkan sama Ray. Dibanding hidup bergelimpangan harta tapi bukan dengan orang yang aku suka. Air mata Jo kembali luruh dari sudut matanya. Salsa memeluk sahabatnya itu. Sabar ya, Jo. Semoga kalian mendapatkan yang terbaik. Aku akan selalu ada untuk kamu. Makasih, Sa. Malam itu sebagai sahabat dan sesama wanita, Salsa bisa merasakan apa yang Jovanka rasa. Harus memutuskan orang yang dia sayangi demi perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pasti sangat berat untuk dilalui oleh Jovanka. Bahkan mungkin saja sangat sulit dilalui oleh wanita manapun. Seketika netra Salsa melihat pada paperback berwarna putih yang ia simpan di atas meja belajar. Salsa turun dari ranjang dan duduk di kursi. Penasaran deh sama isinya. Apaan sih? Sampai Ray mutusin buat buang ini. Apa barang ini udah Ray anggap gak penting? Salsa membuka paperback itu dan meraih sebuah tempat berwarna merah menyala berbentuk hati. Ia meraih lalu membukanya. Ya Tuhan. Netra Salsa membulat melihat benda indah itu. Sebuah kalung berbentuk hati. Salsa juga membuka liontin yang berbentuk hati itu. Di dalamnya ada sepasang foto. Sisi kiri foto Ray, dan sisi kanan terdapat foto Jovanka. Apaan nih? Salsa memungut kertas kecil yang terjatuh. Surat. Kemudian Salsa membukanya. Kertas berwarna pink muda dengan tulisan tangan di dalamnya. Karena penasaran, akhirnya ia memberanikan diri untuk membacanya. Aku tahu kamu telah dijodohkan oleh orang tuamu. Bukannya aku meninggalkanmu. Tidak ada niat sedikit pun untuk meninggalkan kamu. Aku hanya ingin membuktikan pada orang tuamu kalau aku layak menjadi pendamping hidupmu di kemudian hari. Jo, aku mohon tunggu aku. Pakailah kalung ini kalau memang kamu mau menungguku. Entah sampai kapan. Aku mencintaimu dan selalu menyayangimu. Reina. Salsa menitikkan air mata. Ia merasa terharu sekaligus sedih dengan perjalanan percintaan mereka yang menurutnya sangat rumit. Aku harus kasih ini sama Jo. Ucap Salsa sambil membawa kalung dan surat yang bertuliskan di secari kertas berwarna pink itu. Salsa melangkahkan kaki. Menuruni anak tangga dengan cepat, bahkan ia hampir terjatuh. Kamu mau kemana, Sa? Ke rumah Jovanka. Salsa langsung keluar membuka pintu gerbang garasi.
dan ia menancap gas ke rumah Jovanka. Tepat di depan gerbang rumah Jovanka, netra Salsa membelalak melihat mobil mewah yang ada di dalam pekarangan rumah itu. Salsa memutuskan keluar dari dalam mobilnya dan menanyakan pada security yang ada di depan pos. "Malam, Pak." "Malam, Non. Mau ketemu Non Jovanka ya?" "Iya, Pak. Jovankanya ada." "Ada, Non. Tapi lagi ada pertemuan keluarga di dalam." "Kalau boleh tahu pertemuan apa ya, Pak?" "Pertemuan calon keluarga dari suaminya Non Jovanka. Kalau tidak salah dengar, lagi bahas tanggal pernikahan untuk Non Jovanka." Seketika tubuh Salsa menjadi lemas dan hampir ia jatuh. Untung saja security Jovanka membantunya agar tetap bisa berdiri. "Non, gak apa-apa?" tanya security yang berwajah sedikit pucat karena panik. "Enggak, Pak. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak." "Non Salsa yakin tidak kenapa-napa?" "Iya, saya baik-baik aja kok. Permisi." "Iya, Non. Hati-hati." Salsa memacu mobil kembali ke rumahnya. Aktivitas masih seperti biasa, bersekolah. Akhirnya Joe kembali bertemu dengan Ray di sekolah. Ray berjalan di koridor sekolah bersama Vicky. Memang ada yang sedikit berbeda dari Ray. Apa yang berbeda? Bibir yang meruncing yang ia perlihatkan pagi itu. "Ray, pacar lu tuh manggil. Gue ke kelas duluan ya," ucap Vicky dan berlalu pergi. Ray berdiri dan mematung menunggu Jovanka yang sedang berlari ke arahnya. "Apaan?" "Kamu kemana aja sih? Beberapa hari kemarin susah banget dihubungin." "Di rumah tante, kan gue udah bilang." "Kamu kenapa sih, Ray?" "Udahlah Jo, gue udah tahu kok kalau lu mau nikah. Gue udah tahu semuanya dari tante lu." "Tante Emi?" "Siapa lagi?" "Ray, aku bisa jelasin." Namun Ray tidak memperdulikannya. Ia berlalu pergi meninggalkan Jovanka. Di dalam kelas Joe tampak murung. Salsa bisa melihat dari sorot mata yang kosong. Kelas mulai ramai dengan siswa dan siswi yang sudah berdatangan untuk menimba ilmu di sana. Tak berselang lama, guru pun datang dan memberikan pelajaran, terutama pelajaran yang diikutsertakan dalam ujian. Waktunya ditambah 2 kali lipat agar para murid bersiap untuk menjalankan ujian nasional. "Jo, kamu kenapa?" "Gak apa-apa." Jo mengeluarkan buku tulis beserta peralatan tulisnya dari dalam tas. Salsa masih memperhatikan. Jo memang pandai menyembunyikan perasaan sedihnya. Ia tidak bicara apapun ketika pelajaran sedang dimulai. Apalagi pelajaran matematika yang menuntutnya untuk lebih berkonsentrasi. Siswa dan siswi menerima pelajaran dengan serius. Tak ada canda ataupun tawa di kelas itu, hingga menciptakan hening dalam kelas. Hanya suara kapur tulis yang menari-nari di atas papan yang berwarna hitam. Dentum jam dinding yang terasa semakin cepat berlalu, hingga tak terasa bel sekolah berbunyi. "Makan, Jo." "Enggak, Sa, aku gak lapar." Jo mengindarkan punggungnya ke tembok kelas yang berwarna putih bersih. "Aku tahu kamu lagi ribut sama Ray kan?" Dalam waktu kurang dari 5 menit, air bening itu kembali jatuh di sudut mata Jovanka. "Ceritalah, Jo. Apa masalahnya? Mungkin aku bisa bantu kan? Paling enggak perasaan kamu akan lebih membaik jika kamu membagi kesedihan kamu sama aku." "Ray udah tahu kalau aku akan segera nikah setelah lulus ini." Air mata itu kembali jatuh di pipi Jovanka. Mata gadis itu semakin sayu karena tangis sendu di hari itu. Pipi yang memerah telah menghiasi wajahnya. Mungkin Jo merasa marah, tapi harus marah terhadap siapa? Ini memang murni karena perjodohan dengan Alexi oleh kedua orang tuanya. "Kok bisa tahu?" "Tante Emilia yang kasih tahu." "Loh,
Kok Tante Emi gitu? Entah, tapi ada bagusnya Ray jadi tahu. Sehingga aku gak perlu kasih tahu dia lagi. Karena aku udah gak sanggup buat nyampein ini. Bibir aku kayaknya keluh kalau udah ngungkapin rasa itu. Air mata Jo kembali terjun bebas di pipi mulusnya. Jo, sebenarnya kemarin itu Ray ngeliat kamu dijemput sama Om Alexi. Mungkin itu salah satu pemicu Ray marah. Ray sepertinya ingin mempertahankan kamu. Iya, mau membuktikan pada orang tuamu. Tapi kamu sendiri yang bilang kalau papamu tidak ngizinin Ray buat buktiin keseriusannya sama kamu. Bel sekolah telah berbunyi. Saatnya terbebas dari pemikiran yang dipaksa untuk bekerja keras menyerap ilmu. Akhirnya, berakhir seiring dengan bunyi bel sekolah pertanda pulang. Sementara kelas 12 masih ada jam tambahan untuk pelajaran yang diujikan. Ray, tunggu Ray. Ray tetap berjalan tanpa menoleh. Lu kenapa sih Ray? Ada masalah sama Sofangka? Bukan urusan lu. Ray, jelas itu menyangkut sama gue Ray. Gue kan sahabat lu. Gue punya hak buat lu bisa berkonsentrasi supaya nilai lu gak anjlok. Lu kan udah keterima di DFS sebagai peraih siswa pintar. Ray menatap tajam mata Vicky. Lu sendiri yang bilang kalau lu mau jadi pilot kan? Lu mau bikin nyokap lu bangga kan? Tapi karena masalah ini, lu malah ngabain tekad buat bagian nyokap lu, ha? Vicky berbicara dengan leher yang mengeras. Mungkin ia bermaksud menyadarkan sahabatnya. Ray hanya tertunduk. Ayo balik. Vicky memegang kendali membawa motor EVU miliknya. Karena ia tahu kalau sahabatnya itu sedang mempunyai masalah yang mengakibatkan konsentrasinya menurun. Vicky memarkirkan motor di halaman kontrakan. Ray duduk di kursi teras. Kebetulan suasana di kos sedang sepi. Ray memutuskan untuk bercerita pada Vicky di teras itu sambil menikmati embusan angin di sore hari. Ray menghela nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan. Jo mau menikah, Vic. Kok bisa? Sama siapa? Berarti selama ini dia hanya manfaatin lu. Entah. Dulu Jo pernah ajak kabur dari rumah, tapi gue gak mau. Kenapa? Bukannya kalian saling mencintai? Ray mengangguk. Terus kenapa lu gak lakuin itu? Kalau gue jadi lu sih gue udah lakuin dari dulu. Apalagi lu juga orang kaya di Jakarta. Jangan kencang-kencang ngomongnya. Bisa berapi kalau ada yang tahu. Sambung Ray lalu melepaskan tangan yang tadi membekap mulut Vicky. Gue masih bingung Ray. Hidup lu tuh penuh dengan teka-teki. Ray tersenyum. Karena gue gak mau nikah tanpa restu dari orang tua, Vic. Gue ingin bahagia hidup dengan orang yang gue cintai. Gue juga percaya kalau jodoh gak bakal kemana. Tapi sampai kapan lu mau nunggu? Entahlah. Ray sibuk mempersiapkan kepindahan sekolahnya ke DFS. Sedangkan keluarga Jovanka telah sibuk mempersiapkan fitting baju pernikahan. Memilih WO dan hotel berbintang di kota Bandung. Jo masuk dengan langkah kaki yang gontai, menaiki anak tangga untuk masuk ke dalam kamarnya. Jo, calon pengantin kok lesu sih? Tanya Emilia yang sedang berkunjung ke rumahnya. Jo mendelik melihat Emilia. Hatinya terasa sedikit sakit dengan omongannya terhadap Ray. Mungkin aja Tante Emilia melebih-lebihkan pembicaraan sama Ray. Sampai Ray begitu marah sama aku. Gabung sini Jo. Enggak Tante, makasih. Jo melangkahkan kakinya menuju kamar tanpa menghiraukan tantenya itu, yang dulu sangat dekat dengannya. Tak berselang lama Emilia menyusul Jo yang berada di dalam kamar. Ia merasa ada yang tidak beres dengan keponakannya. Jo, boleh Tante masuk? Masuk aja. Emilia melangkah dan duduk di tepi ranjang Jovanka. Jo, kamu kenapa sih? Kamu sedih? Gak apa-apa, Tan. Bawa apa kesini? Jo, maafin Tante ya. Karena udah bilang pernikahan kamu sama Ray. Tante gak ada maksud apa-apa. Tante cuma ingin perjodohanmu lancar. Orang tuamu memberikan yang terbaik untuk kamu, Jo.
Joe hanya tersenyum basah. Yang terbaik bagi orang tua itu belum tentu baik buat Joe, Tante. Maksudnya, menikah tanpa cinta itu akan jadi apa? Joe tidak dapat membayangkan itu. Percayalah, Alex itu orang yang baik, Joe. Iya, Joe tahu. Joe kasihan sama Om Alexi. Kalau sampai Joe nggak bisa kasih hati buat dia. Cinta akan datang seiring kalian hidup bersama, Joe. Lagi-lagi orang-orang di sekitarnya berbicara seperti itu. Joe hanya menghela nafas dan selalu berharap diberikan yang terbaik untuk jodohnya. Teman hidup di sisa umurnya. Tuhan, seandainya Ray tahu kalau di hati aku cuma ada dia, dan hanya akan ada dia di hati aku. Tak ada ucapan lagi antara Emily dan Jovanka. Hanya kebisuan yang terjadi di kamar yang cukup luas itu. Joe tetap memeluk erat boneka beruangnya tanpa menatap Emilia yang ada di sampingnya. Akhirnya Emilia keluar dari kamar itu, dan Joe merebahkan badannya lalu memejamkan mata. Angannya masih melayang. Ia selalu terbayangkan kebersamaannya bersama Reina, orang yang telah mencuri hatinya. Bahkan namanya telah melekat dalam pikiran dan memenuhi seluruh ruang di hati Jovanka. Ray, aku kangen sama kamu. Jovanka meneteskan air matanya. Handphone Joe bergetar. Joe membuka mata. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan mata yang sangat berat, akhirnya Joe meraih handphone yang terletak di atas nakas itu. Joe menggeser layar handphone itu. Salsa. Joe, besok bisa ketemuan gak? Penting. Boleh, di mana? Aku ke rumah kamu ya besok. Jangan kemana-mana. Oke, see you. Joe kembali teringat tentang kebersamaannya dengan Ray. Di malam yang gelap itu, Jovanka membuka jendela kamarnya. Ia melihat ke pintu gerbang, di mana dulu Ray menunggunya di situ ketika Joe marah terhadapnya. Joe juga mengingat tentang perlindungan dan rasa nyaman yang selalu Ray berikan padanya. Ya Tuhan, apa aku bisa melangkah bersama orang lain? Bisakah aku hidup tanpa cinta dari Ray setiap harinya? Joe kembali meneteskan air mata. Ia memilih duduk di balkon kamarnya, menikmati hilir angin malam menjelang pagi yang menusuk tulangnya. Air mata itu tak terbendung lagi, terus mengalir di pipinya. Bahkan beberapa kali Joe mengusapnya. Air mata itu kembali meluncur bebas di pipinya. Nyanyian yang seakan tercurah dari lubuk hati terdalamnya. Ia merasa akan ditinggal oleh Ray. Entah mereka akan bertemu lagi atau tidak. Setelah Joe menikah dan Ray pindah sekolah, semakin berat untuk mereka bisa bersama. Sampai pagi hari tiba, Joe tak dapat tidur. Sampai lingkar mata pada matanya terlihat begitu jelas. Non Jovanka, ada non Salsa. Masuk aja. Joe, sapa Salsa setelah membuka pintu kamar itu. Iya, Sa, ada apa? Joe masih menatap gerbang dengan tatapan yang kosong. Salsa mendekat dan melihat Joe. Salsa merasa prihatin dengan keadaan sahabatnya itu. Ia tidak menyangka perjalanan hidup sahabatnya bisa serumit ini. Salsa teringat ketika mereka masih berempat. Selalu ceria dan senyum selalu mengembang di bibir Jovanka. Aku mau kasih ini ke kamu, Joe. Ini milik kamu. Salsa memberikan paper bag putih itu. Ini apa? Joe memandang dengan tatapan yang entah. Buka aja. Joe membuka paper bag kecil itu dan mengambil benda yang ada di dalamnya. Benda warna merah terang yang berbentuk hati itu dibuka oleh Jovanka. Joe terpana melihat kalung berbentuk hati. Ia mengambil dan membuka liontin itu. Ray, apa maksudnya ini, Sa? Kamu baca aja kertas pink itu. Ray nulis sesuatu kok. Joe membuka kertas kecil dan membaca isi suratnya. Pandangan Joe tiba-tiba menjadi gelap, hitam. Lalu ia tak sadarkan diri.
Tante! Bersambung.